Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai transaksi piutang antara perusahaan induk dan perusahaan anak dan kertas kerja laporan konsolidasi. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Niputu Sinta Karisma Dewi dengan NIM belakang 1052 sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Yang kedua ada Nikomang Wiprahasti dengan NIM belakang 1021 sebagai penyaji kedua. Kemudian yang ketiga ada Logede Wendy Canberra dengan NIM belakang 1093 sebagai penyaji ketiga. Yang keempat ada Galang Pratama Putra dengan NIM belakang 1273 sebagai penyaji keempat. Dan yang kelima ada Niketo Seniati dengan NIM belakang 1146 sebagai penyaji kelima. Baik, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai materi yang pertama mengenai transaksi piutang antar perusahaan induk dan perusahaan anak. Jadi sebelum membahas tentang transaksi piutang antara perusahaan induk dan perusahaan anak, maka harus diketahui terlebih dahulu apa itu hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Dalam hal ini adalah hubungan afiliasi. Baik, menurut Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2018 menyatakan bahwa pihak berelasi atau afiliasi merupakan orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya. Dalam pernyataan ini ditunjuk sebagai entitas pelapor. Selanjutnya, pada PSAK nomor 7 yang merupakan pedoman akuntansi dalam melakukan pengungkapan dan penyajian pihak-pihak berelasi dalam ruang lingkupnya membahas tentang mengenai pihak-pihak berelasi, yaitu mengidentifikasi hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, mengidentifikasi saldo termasuk komitmen antara entitas dengan pihak-pihak berelasi, mengidentifikasi keadaan pengungkapan mengenai hubungan transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, dan menentukan pengungkapan yang dilakukan mengenai butir-butir tersebut. Nah, dalam PSAK nomor 7 ini disebutkan bahwa pengungkapan dan penyajian piutang pihak berelasi diukur dengan cara atau sesuai dengan nilai wajarnya. Selanjutnya, menurut IAI tahun 2018 yang tertuang dalam PSAK nomor 7 mengungkapkan piutang pihak berelasi dalam laporan keuangan harus memiliki persyaratan sekurang-kurangnya, yaitu jumlah transaksi, jumlah saldo, termasuk komitmen yang meliputi syarat dan ketentuannya, termasuk apakah terdapat jaminan dan sifat imbalan yang akan diberikan dalam penyelesaian, rincian jaminan yang akan diberikan atau diterima, penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut, beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak berelasi. PSAK nomor 7 menyebutkan bahwa pinjaman yang diberikan kepada entitas lain diungkapkan terlepas apakah telah terjadi transaksi antara mereka. Jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi selama periode yang dicakup dalam laporan keuangan, maka entitas mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak-pihak berelasi serta beberapa informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan. Baik, untuk lebih jelasnya mengenai transaksi piutang antara perusahaan induk dan perusahaan anak akan dijelaskan oleh penyaji selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikomang Wiprahasti dengan plat NIM belakang 1021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh transaksi piutang perusahaan induk dan anak. Untuk dapat memahami transaksi piutang antara perusahaan induk dan anak, maka dapat dilihat melalui penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayat, Rahmat, dan kawan-kawan pada tahun 2018. Pencatatan menurut PSAK nomor 7 mengenai pihak-pihak berelasi, jurnalnya yaitu piutang pihak berelasi di debit, kemudian kas atau bank di kredit. Berdasarkan data yang diperoleh dari kertas kerja PT PDS pada tahun 2016 terkait pemberian pinjaman kepada PT KAPI, PT PDS mencatat jurnal yaitu piutang afiliasi PT KAPI di debit sebesar 413.968.968.213 rupiah. Kemudian Bank BCA di kredit sebesar 413
Rp588.968.213 Saat terjadi penerimaan pembayaran dari entitas lain, pencatatan menurut PSAK nomor 7, yaitu jurnalnya bank atau kas di debit, kemudian piutang pihak berelasi di kredit. Pada tahun 2017 terdapat pembayaran yang dilakukan oleh PT KAPI kepada PT PDS sebesar Rp 50 juta. Pembayaran dilakukan di bulan April. Pencatatan yang dilakukan oleh PT PDS yaitu Bank BCA di debit sebesar 50 juta. Kemudian piutang afiliasi PT KAPI di kredit sebesar Rp 50 juta. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan PT PDS tersebut telah sesuai dengan ketentuan pencatatan jurnal menurut PSAK nomor 7 yang menyatakan sekurang-kurangnya pengungkapan meliputi yang pertama, hubungan antara kedua perusahaan. Dalam hal ini hubungan perusahaan adalah induk dan anak. Yang kedua, transaksi antara kedua perusahaan jumlah saldo yang tercantum di dalam transaksi tersebut. Dan yang ketiga, komitmen. Komitmen merupakan perjanjian termasuk ketentuan, jaminan, dan imbalan yang akan diberikan dalam penyelesaian. Menurut Handori dan Harnanto pada tahun 2009 pada halaman 322 bahwa neraca konsolidasi merupakan neraca gabungan dari beberapa perusahaan afiliasi yang dipandang sebagai satu kesatuan ekonomis. Oleh karena itu, di dalam neraca yang dikonsolidasikan tidak lagi dibenarkan melaporkan hak-hak dari perusahaan yang satu atau perusahaan lain yang berafiliasi, atau sebaliknya kewajiban-kewajiban dari suatu perusahaan kepada perusahaan lain yang berafiliasi tersebut. Transaksi-transaksi antar perusahaan yang berafiliasi sering mengakibatkan timbulnya piutang dari satu pihak dan hutang bagi pihak lain dalam perusahaan-perusahaan yang berafiliasi tersebut. Saldo rekening-rekening timbal balik yang timbul dapat berasal dari transaksi-transaksi seperti penjualan, pemberian uang muka atau piutang di antara perusahaan afiliasi, pengumuman pembagian dividen oleh perusahaan anak, dan lain sebagainya. Saldo rekening-rekening timbal balik tersebut harus dieliminasi di dalam neraca konsolidasi. Eliminasi dilakukan hanya dalam daftar lajur dengan mendebit rekening hutang dan kredit pada rekening piutang atau aktiva. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi perkenalkan, nama saya Logede Wendis Canberra dengan NIM belakang 1093. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kertas kerja laporan keuangan konsolidasi. Adapun pengertian kertas kerja konsolidasi adalah kertas kerja laporan keuangan gabungan entitas induk dan anak, atau jika entitas anak lebih dari satu, berdasarkan prosedur penyusunan yang diisyaratkan. Kertas kerja yang menghasilkan laporan laba rugi, laba ditahan, dan neraca konsolidasi dibentuk dengan menyajikan kolom laporan keuangan induk, kolom laporan keuangan anak, kolom eliminasi, dan kolom laporan konsolidasi. Kolom eliminasi dibagi menjadi dua, yakni kolom debit dan kolom kredit. Kolom debit dimaksudkan untuk mengeliminasi setiap akun antar perusahaan yang bersaldo kredit. Karena dalam akuntansi, pengeliminasian atau penghapusan suatu akun dilakukan dengan membalik posisi akun. Jadi apabila akun yang antar perusahaan yang ingin dieliminasi bersaldo kredit, maka jumlah yang dieliminasi ditempatkan pada kolom debit eliminasi. Kolom laporan konsolidasi pada kertas ditempatkan terakhir karena merupakan output kertas kerja konsolidasi. Kolom laporan konsolidasi merupakan hasil penggabungan akun-akun kolom entitas induk dan anak dikurangi dengan kolom eliminasi. Jadi contoh kolom tersebut bisa dilihat pada slide berikut. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik kerja kertas kerja untuk laporan keuangan konsolidasi induk perusahaan dan anak perusahaan.
Jadi yang pertama, laporan keuangan yang berasal dari induk perusahaan dan anak perusahaan tampak 2 kolom pertama dari kertas kerja, diikuti oleh debit dan kredit kolom untuk ayat jurnal penyesuaian dan eliminasi, serta kolom hak minoritas. Dan kolom akhir menunjukkan laporan keuangan konsolidasi. Kedua, beberapa ayat jurnal penyesuaian atau eliminasi dan akun lainnya ditambahkan sebelum kolom laporan keuangan terpisah dikombinasikan ke dalam jumlah konsolidasi. Yang ketiga, hanya saldo akun yang dapat dilakukan eliminasi atau penyesuaian. Yang keempat, laba bersih induk perusahaan dan anak perusahaan atau laporan keuangan dan saldo laba bukan merupakan akun dan subjek untuk penyesuaian atau eliminasi karena laba bersih konsolidasi terdiri dari pendapatan konsolidasi dikurangi dengan beban konsolidasi, dan laba ditahan konsolidasi yang terdiri dari laba ditahan konsolidasi awal ditambah dengan laba bersih konsolidasi dikurangi dengan dividen perusahaan induk. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Terima kasih. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Galang Pratama Putra dengan NIM belakang 1273, dan di sini saya akan melanjutkan untuk memaparkan materi dari kelompok kami mengenai ayat jurnal eliminasi pada laporan keuangan konsolidasian. Ayat jurnal eliminasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, ayat jurnal eliminasi yang digunakan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menyesuaikan total saldo akun perusahaan-perusahaan yang akan dikonsolidasikan yang terpisah dengan tujuan untuk memperlihatkan angka yang akan muncul apabila seluruh perusahaan yang secara legal terpisah merupakan perusahaan tunggal. Yang kedua, ayat jurnal eliminasi yang digunakan pada kertas kerja untuk menurunkan atau menaikkan total saldo gabungan dari masing-masing akun, sehingga hanya transaksi dengan pihak eksternal yang akan terlihat dalam angka konsolidasi. Dan yang terakhir, ayat jurnal eliminasi hanya muncul pada kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pembukuan perusahaan yang terpisah tersebut. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niketut Seniati dengan NIM 1817051146. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur persiapan kertas kerja konsolidasi. Untuk prosedur persiapan kertas kerja konsolidasi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada menentukan metode akuntansi induk perusahaan dan anak perusahaan. Yang kedua, menyalin laporan keuangan yang terpisah dari induk perusahaan dan anak perusahaan. Yang ketiga, memasukkan akun-akun kertas kerja konsolidasi ke dalam kolom ayat jurnal penyesuaian dan eliminasi. Yang keempat, menghitung dan memasukkan hak minoriti pada laba bersih dan anak perusahaan. Yang kelima, memasukkan dividen hak minoriti ke dalam kolom hak minoriti. Yang keenam, memasukkan hak minoriti awal dari kolom ayat jurnal penyesuaian dan eliminasi ke kolom hak minoriti. Yang ketujuh, menambahkan masing-masing akun perusahaan atau dikurangi dengan beberapa akun yang berkaitan dari kolom ayat jurnal penyesuaian dan eliminasi dan memasukkan jumlah dari seluruh kolom ke dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang kedelapan, ada mengkalkulasi laba ditahan konsolidasi dan membawa jumlah tersebut ke dalam neraca konsolidasi. Yang kesembilan, mengkalkulasikan laba bersih konsolidasi sebagai pendapatan konsolidasi dikurangi dengan beban-beban konsolidasi dan dikurangi dengan pendapatan hak minoriti. Yang ke-10 ada menjumlahkan kolom hak minoriti dan membawanya ke neraca konsolidasi. Dan yang terakhir yaitu yang ke-11 ada menjumlahkan seluruh harta dan ekuitas pada neraca. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan mengenai materi transaksi piutang antara perusahaan induk dan perusahaan anak dan kertas kerja laporan konsolidasi. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dan kami mohon maaf apabila ada yang kurang selama kami memberikan presentasi. Dan apabila ada yang ditanyakan, bisa dibahas pada saat diskusi. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti.
Om Santi 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 Om.